Syekh Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul, adalah sosok ulama harismatik dan dikagumi banyak orang. Beliau dikenal ulama yang mempunyai makom waliullah di wilayah Martapura, Banjar, Kalimantan. Guru Sekumpul dikenal pula sebagai potret ulama yang sampai pada makom marifat kepada Allah, menjalankan syariat dan tarekat dalam kesehariannya. Lahir tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi atau 27 Muharram 1361 Hijriah, di Kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Abah Guru Sekumpul wafat dalam usia 63 tahun di Martapura pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 silam. Masa kecil Guru Sekumpul sudah terlihat keistimewaan dari pribadinya. Beliau tidak pernah mengalami mimpi basah. Sejak usia 10 tahun, Guru Sekumpul telah dikaruniai mukasyafah, yakni mampu melihat masa depan atau hal-hal gaib. Pada masa remaja, Guru Sekumpul menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, sampai ke berbagai daerah. Pengembaraan keilmuan beliau hingga ke pesantren Datuk Kalampian Bangil, Jawa Timur, dan mengaji ke Syekh Falah di Bogor, Jawa Barat. Pada 1988, Abah Guru Sekumpul membuka kompleks Ar-Raudloh di Kampung Sekumpul. Sejak saat itu, kewibawaan dan harismanya memancar luas dan banyak tamu berdatangan. Bahkan, tamu yang datang dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Sebagian datang untuk menuntut ilmu, mendengarkan dakwah beliau yang lemah lembut, mencari berkah, dan ingin berbaiat masuk ke tarekat Samaniyah. Sebagai ulama, Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai orang yang lembut, penuh kasih sayang, sabar bersikap, dermawan dan tekun beribadah. Apapun yang terjadi, beliau tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah dendam walau disakiti, dan kepribadian mulia yang lainnya. Ketokohan beliau begitu luar biasa, tak heran, pengajian yang beliau adakan tidak kurang dari 3.000 orang datang. Luar biasanya, semua jamaah pengajian selalu diberi jamuan makan. Tidak hanya persoalan agama, Abah Guru Sekumpul pada waktu tertentu mendatangkan dokter spesialis untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum pengajian dimulai. Beberapa kisah karomah Guru Sekumpul diantaranya adalah, ketika beliau masih tinggal di kampung keraton, Abah Guru Sekumpul duduk bersama beberapa orang, sambil menceritakan kisah-kisah ulama terdahulu, untuk diteladani. Saat beliau bercerita tentang buah rambutan, tiba-tiba, tangan beliau merogoh ke belakang, seakan-akan mengambil sesuatu. Dan, mendadak di tangan Guru Sekumpul sudah ada rambutan yang matang. Padahal, saat itu belum musim buah rambutan. Kisah karomah Abah Guru Sekumpul yang lain adalah, pada tahun 1982 Masehi, di Martapura, terjadi musim kemarau panjang, menyebabkan sumur-sumur dan mata air mengering. Masyarakat gelisah, dan masyarakat pun berbondong-bondong datang ke Abah Guru Sekumpul, meminta beliau agar berdoa agar hujan segera turun. Beliau kemudian keluar dari rumah, menuju sebatang pohon kecil, menggoyang-goyangkan pohon itu. Orang-orang yang datang bingung dengan apa yang dilakukan Abah Guru Sekumpul. Namun, tak lama kemudian hujan pun turun dengan lebat. Sejak berumur 7 tahun, Abah Guru Sekumpul sudah hafal Al-Quran 30 juz. Pada usia 9 tahun, beliau sudah hafal tafsir Jalalain, sebuah tafsir yang masyhur di dunia pesantren dan dunia akademik di berbagai negara. Dalam manakib Guru Sekumpul yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Muhammad Hutlori, Abah Guru Sekumpul sewaktu kecil, pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya membawa jubah dan surban, kemudian dipakaikan ke Abah Guru Sekumpul. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kemudian mengganti nama Abah Guru Sekumpul dengan nama Zainal Abidin. Setelah bangun, Guru Sekumpul menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kemudian sang ayahanda mengganti nama beliau, yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Karomah Abah Guru Sekumpul yang lain adalah, sehari menjelang pelaksanaan Hail Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di desa Dalam Pagar, Martapura, jalan yang menuju tempat acara digenangi banjir. Panitia gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok, maka acara akan terkendala.
dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan Hail, saat Abah Guru sekumpul melewati jalan itu, tiba-tiba jalan sudah bersih dari banjir. Dan sepulang Abah Guru sekumpul dari acara, jalan itu kembali tergenang banjir hingga beberapa hari. Suatu malam di kediaman beliau, Abah Guru sekumpul tiba-tiba berbicara kepada istri beliau, bahwa beliau ingin makan ikan baung. Sedangkan ikan itu biasanya dijual di siang hari saja, itu pun ada di pasar pada musim-musim tertentu. Namun aneh, tak lama kemudian, ada tamu entah dari mana, yang datang membawa ikan baung yang masih segar. Karomah Abah Guru sekumpul yang lain, diceritakan bahwa Abah Guru sekumpul sering menegur para jamaah pengajian beliau untuk tidak merokok. Padahal, orang yang merokok waktu pengajian jaraknya jauh, yang terkadang berada jauh di luar kediaman beliau. Kejadian ini menjadi kebiasaan jamaah, karena beliau sering melakukannya di setiap pengajian yang beliau adakan. Suatu hari, ada rombongan tamu dari Madura, Jawa Timur, sowan ke Abah Guru sekumpul di kediamannya. Ketika datang dan dipersilakan duduk, sambil agak bercanda, Abah Guru sekumpul menyebut profesi dan pekerjaan para tamu satu persatu dengan detail dan lengkap. Para tamu terkagum-kagum dengan mukasyafah atau kewalian dari Abah Guru sekumpul. Dua ulama besar di Kalimantan, yaitu Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut atau dikenal dengan nama Guru Bakri, dan Kiai Haji Hurodi Martapura, bahwa beliau berdua, ketika menunaikan ibadah haji, bertemu dan melihat Abah Guru sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah. Padahal, saat itu Abah Guru sekumpul sedang berada di Martapura, dan dua ulama ini berangkat haji di tahun yang berbeda. Puluhan ribu orang dari berbagai daerah Kalimantan dan sekitarnya memenuhi daerah sekumpul ketika mendengar Abah Guru sekumpul wafat. Bahkan, ada yang menyebut para pentakziah yang datang lebih dari 1 juta orang, baik dari Kalimantan sendiri, atau datang dari berbagai daerah di Indonesia. Abah Guru sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya kedekatan hamba kepada Allah. Kisah para wali Allah tidak lain merupakan cerita tentang mahabbah, kecintaan hamba yang mendalam kepada Tuhannya. Yang lebih penting, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari semua sejarah ulama, terutama tentang akhlak dan budi pekertinya. Abah Guru sekumpul, salah satu ulama panutan yang halus tutur bahasanya, lembut peringainya, dan menyebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Wallahu a'lam. Tawasul TV. Salam Nusantara.